Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Sore ini kita menerima kembali kasih karunia Tuhan yang baru. Hari ini berbeda dengan hari yang kemarin, berbeda juga dengan hari-hari minggu yang lain. Tapi sore hari ini kita percaya bahwa Tuhan mempunyai janji dan Tuhan mempunyai berkat yang khusus buat setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu ini kita ada di dalam tema umum kita sepanjang tahun 2017, yaitu tahun pembaharuan, di mana Tuhan akan memperbaharui setiap aspek kehidupan kami. Dan biarlah doa kita bersama, Tuhan memperbaharui roh kita, agar supaya kita bukan hanya mengasihi Dia, tapi melayani Dia juga dengan setia. Nah, beberapa minggu-minggu ini, dari awal Januari kita sudah mendengar tentang kita mempersiapkan tempat di dalam hati kita untuk supaya Tuhan bisa tinggal dan melakukan pembaharuan, bahwa apa saja yang kita terima, kita dengar, dan kita persilahkan secara tidak sadar, hal tersebut akan ada dan tinggal dalam hati dan hidup kita. Karena itu kita harus menyediakan tempat bagi Yesus. Jika semua ruangan di dalam hati kita sudah penuh, maka ada banyak hal yang harus kita bersihkan dalam hidup kita. Minggu-minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa salah satu hal daripada depresi adalah frustrasi. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam hati kita, di antara banyak begitu hal yang ada dalam hati kita, ternyata stres, ketakutan, depresi atau frustrasi, kecemburuan dan kekecewaan senantiasa masih menjadi momok yang sangat menakutkan, bahkan yang dapat membuat hidup kita tidak menjadi berpusat kepada Kristus. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan dari minggu yang lalu bahwa gak semua frustrasi itu tidak baik. Tetapi yang kita pelajari dari kehidupan Abram, Sarai, dan Hagar, ternyata frustrasi itu adalah salah satu frustrasi yang baik, adalah frustrasi yang menjadi bahan bakar dari proses pembentukan oleh Sang Penjunan Agung. Salah satu menjadi bahan bakar dari proses pembentukan Sang Penjunan Agung. Minggu yang lalu kita sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang hamba yaitu Hagar menjadi frustrasi di dalam hidupnya, melayani di sebuah keluarga yang terpandang. Namun juga bukan hanya Hagar yang merasa frustrasi, tapi Sarai juga sebagai seorang nyonya, seorang ibu, dan belum menjadi seorang ibu pada saat itu, seorang wanita yang mengasihi Tuhan, ternyata dia juga mengalami frustrasi karena menunggu janji Tuhan yang tidak kunjung datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, masalah dari semua ini, Sarai dengan inisiatif mengambil keputusan sebagai solusi, tapi ternyata solusinya tidak di dalam ketaatan kepada Tuhan. It is a solution without a submission. Dia tidak submit terhadap perkataan atau janjinya Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini, setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya semuanya itu sedang berteriak kepada kita dan mengatakan bahwa kita tidak punya kendali, kontrol, atau kuasa terhadap segala sesuatu yang terjadi. Di luar kita punya kendali. Ada banyak hal, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan situasi, suasana, semua bisa berubah in the blink of an eye, bisa berubah sekejap mata. Namun ada banyak orang yang tertipu oleh iblis, dikatakan walaupun kita tidak punya kuasa atau kendali atau control over anything, tapi kita tetap mempunyai apa yang dinamakan choice. Katakan kepada kiri kanan, kamu masih punya pilihan. Kamu masih punya pilihan. Haleluya. Kita masih punya pilihan. Walaupun kita tidak mempunyai
kuasa kendali atau kontrol, tapi kita masih punya pilihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat Sarai dan Hagar dan Abram, 3 orang ini juga mempunyai pilihan. Namun pilihan yang mereka ambil adalah pilihan yang pada saat itu salah di hadapan Tuhan. Namun dari minggu yang lalu kita sama-sama membahas bahwa the most faithful people are the most frustrated people. Orang-orang yang paling taat, yang paling setia adalah orang-orang yang paling frustrasi. Kalau beberapa minggu yang lalu Amerika sedang ramai dengan NFL. Siapa yang menang waktu itu? Patriot. Ya, Patriot. Siapa quarterbacknya itu Mas? Si Tom Bradley. Tom Bradley umur 40 ya. My age. Yeah, 40. But in the prime of his time, orang banyak pikir, wah ini dia punya khusus chef yang khusus masak dia segala macam. Tapi kita lihat bahwa kemenangan yang sekarang dia dapati itu bukan hasil daripada dia ongkang-ongkang kaki aja. Dan grup Patriot ini sudah pernah juga ditaklukkan atau dikalahkan oleh banyak grup yang lain. Karena itu orang yang ada di dalam satu grup atau sport yang seperti minggu lalu kita sudah lihat videonya, bahwa orang-orang itu tetap stick with the team, tetap setia, ikut latihan, walaupun sebelum pertandingan mereka juga pasti ada orang yang berdoa, Tuhan biar menang gini-gini. Tapi kalau hasilnya kalah, orang-orang yang setia ini adalah orang-orang yang dealing dengan kekalahan. Kalau banyak kita lihat sekarang anak-anak, oh iya ada pertandingan 3 orang, 5 orang, semuanya jadi juara 1. Saya pikir juga, wah ada salah juga gitu. Karena kita juga perlu belajar apa yang namanya kekalahan, kekecewaan. Karena kita tidak punya kuasa atau kontrol terhadap segala sesuatu. Namun orang-orang yang setia dan taat adalah orang-orang yang frustrasi, yang paling frustrasi. Kenapa? Karena mereka itu komit terhadap panggilan mereka. Mereka komit terhadap dedikasi mereka. Dan mereka memberikan segalanya. Give it wholeheartedly. Memberikan segalanya. Kalau ada yang bilang, wah dulu-dulu waktu saya masih sangat muda, orang-orang, ada beberapa orang dekat dengan saya bilang, makanya kalau pacaran jangan kasih seluruh hatinya, nanti sakit kamu. Tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa the wholeheartedly. Ada orang bilang, wah dia nyakitin hatiku, ya karena kita sudah memberi hati kita. Karena itu di sini dikatakan mereka memberikan segalanya, mengharapkan yang terbaik. Tetapi jika yang terbaik itu tidak terjadi, mereka tetap tinggal dan bergumul. Di dalam usaha bisnis kita usaha pergi ngambil barang kemana segala macam, walaupun kita ikut pameran, kalaupun saat itu apa yang kita harapkan, waduh untungnya juga cuma sedikit, pas untuk bayar ini pengeluaran, tapi tetap setia dan tinggal di dalam karena dia percaya bahwa ini Tuhan sudah berikan saya talenta dan usaha ini yang datang daripada Tuhan. Dan dari situlah lahir yang namanya greatness. Kebesarannya seseorang bukan karena dia sering menang, tapi kebesarannya seseorang adalah bagaimana pada saat kita jatuh, tapi tidak tergeletak dan berdiri di dalam kuasanya Tuhan, atas pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Spirit of the Lord, kata firman Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu pasti bisa. Oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu minggu yang lalu saya sempat singgung bahwa saat-saat ini banyak sebenarnya, termasuk saya sendiri pernah jadi orang yang seperti ini. Kita datang kepada Tuhan bawa rencana kita, bahwa segala sesuatu, Tuhan ini saya mau begini, nanti saya mau ini segala macam. Bahkan kita lupa, kadang-kadang kita juga memberikan sebuah peran kepada Tuhan, biar Tuhan jadi penolong kita, sahabat kita, penyembuh kita, tukang jaga rumah kita, atau kita mau pergi kemana-mana Tuhan pelihara. Tidak ada yang salah dengan hal itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang salah. Namun apabila kita mau bertumbuh jadi lebih dewasa,
kita nggak berhenti sampai di situ, tapi kita sadar bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, kita tunduk di bawah rencana dan pimpinan Tuhan, dan memberikan peran Tuhan sebagai Tuhan Sang Pencipta dan Raja atas kita yang adalah ciptaannya Dia dan anak dari Sang Raja. Nah itu. Dan kebanyakan kita datang dan kita kasih, ya nanti gini-gini, nanti Tuhan tolong saya ya, begini. Tapi sebenarnya kita harus datang kepada Tuhan, submit ourselves, dan katakan, Tuhan jadilah Tuhan dalam hidup saya, jadilah Raja, karena Tuhan itu yang ciptakan saya tahu Tuhan, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik karena Tuhan yang ciptakan saya. Saya tahu Tuhan adalah Raja saya, berkuasalah, reign over me. Memerintahlah di dalam hidup saya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, sore ini saya mau lanjutkan sedikit singgung mengenai hal yang tadi malam sudah kita dengar, bahwa hal-hal ini di dalam hati kita, stres, ketakutan, depresi. Ternyata depresi juga bisa disebabkan oleh karena kejenuhan. Coba bilang ke kiri kanannya, bilang jangan bosan. Jangan bosan. Jealousy dan kekecewaan. Ada orang banyak bosan, jenuh. Ada orang jenuh juga bisa jadi orang yang pura-pura. Dia cover dirinya dia, tapi sebenarnya dia jenuh. Dia bosan dengan segala sesuatu. Kemarin kita sudah dengar sama-sama bahwa di dalam kebosanan karena rutinitas dan kebosanan jenuh ini sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya pikir-pikir bukan karena iblis sedang menggoda Hawa dan dia bilang, Hawa kamu gak bosan hidup begini terus? Saya pikir sih bukan itu. Justru pada saat Adam dan Hawa diciptakan, pada saat itu ada yang namanya kesempurnaan. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kesempurnaan itu hilang karena kematian sudah masuk ke dalam hidup manusia. Kematian sudah masuk ke dalam hidup manusia, karena itu tidak ada apapun yang namanya sempurna, nggak ada. Orang bisa, wah enak nih, baru punya mobil baru, tapi hitung aja berapa lama kamu punya mobil baru, sering dicuci, lama-lama juga bosan. Lama-lama ngedrive-nya mulai seenak dan lain-lain. Tapi kita lihat kemarin bahwa kejenuhan sampai kepada revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, saat manusia menciptakan segala sesuatu dan secara tidak sadar adanya waktu luang karena tenaga manusia digantikan oleh mesin. Namun pada akhirnya kita juga mendapat sesuatu bahwa tidak selamanya, tidak selalu rutinitas itu jadi jebakan buat kita. Kadang kita berdoa, Tuhan biar ibadah kita ini jangan jadi rutinitas. Tapi kemarin kita sudah lihat ternyata rutinitas adalah sebuah pola atau konsep ilahi yang Tuhan ciptakan dan taruh di dalam struktur hidup manusia. Tuhan katakan di hari yang pertama jadilah terang, dan segala macam hari kedua, hari ketiga, perputaran semua, matahari terbit, terbenam, ada hari Senin, Selasa, Rabu, terus berjalan, kembali lagi hari Senin. Adanya keteraturan sebenarnya. Namun apabila rutinitas itu kita jalankan dengan kehilangan gairah, kehilangan purpose dalam hidup kita, tujuan, maka semuanya akan menjadi mekanisme. Ya begitu aja, monoton, gak ada gairah apa-apa. Karena kita sudah kehilangan tujuan kita hidup, kita kehilangan, kita lupa siapa diri kita, dan karena itu kehilangan gairah dalam diri kita. Nah sore ini saya ingin menerangkan sesuatu yang saya baru dibukakan oleh Tuhan, bahwa ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menang di dalam kejenuhan. Kejenuhan adalah sebuah pintu yang sebenarnya engkau bisa keluar dari pintu itu, atau engkau tidak pernah lewat dari pintu itu, karena pintu itu bisa memimpin kepada jalan dosa dalam hidup kita. Karena itu sore ini Bapak Ibu Saudara,
kita lihat bersama-sama bahwa saya akan kasih judul sore ini The Second One. Nah, di bawahnya saya tulis kecil aja tuh, pilih nomor 2. Ini bukan politik atau yang lain-lain, tapi ini sebuah prinsip. Ada website-website Kristen yang dinamakan I'm Second. Yang pertama Tuhan, I'm Second. Tapi ini saya mau membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa the second one is the blessing. Jadi kita lihat ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menang terhadap apa yang namanya kejenuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa gairah, tanpa pimpinan roh, maka kita akan terjebak di dalam kejenuhan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Kejadian 24. Saya akan lanjutkan ini kisahnya Abraham. Sekarang namanya sudah jadi Abraham. Kejadian 24 ayat 1 sampai yang keempat. Jika sudah menemukan, saya undang kita bangkit berdiri. Kejadian 24 ayat 1 sampai yang keempat saja. 1, 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa apa yang menjadi concern terhadap Abraham. Jadi ini kisahnya Abraham sudah mendapat Ishak. Dan sebagai orang tua, dia mau anaknya untuk mendapat jodoh dengan bibit bebet bobot yang benar. Karena itu dia katakan, kamu kembali ke kampung halamanku deh, supaya dapat perempuan yang baik. Jadi butlernya ini, kepala daripada pelayan-pelayan ini, membantu tuannya Abraham untuk mencari calon istri untuk Ishak. Dan pada ayat yang ke-67 di sini dari pasal 24, singkat cerita, akhirnya ketemu. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, saya nggak akan menjelaskan bagaimana hamba ini menemukan Ribka, tapi yang saya ingin bagikan adalah bagaimana Ishak ini diberkati Tuhan. Dan kita lihat pada pasal selanjutnya, Kejadian 25 sampai 11, itu dikatakan pada pasal 24 ayat 67 kan dikatakan Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Berarti Sarah ini meninggal pada saat Ishak itu udah menikah dengan Ribka. Dan setelah itu, inilah, makanya kadang-kadang tuh orang dunia bilang, ya itu laki-laki lah. Makanya jarang gitu opa-opa, apa oma-oma, kebanyakan oma-oma sendiri. Kalau opa-opa, nah ini Abraham udah ini, dia ambil lagi gundik yang baru, istri yang baru. Keturah namanya. Terus sampai di sini. Lalu di sini dikatakan Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Jadi berbeda apa yang diberi kepada Ishak dan diberi kepada anak-anak dari gundik yang lain.
Lalu ayat yang ke-7 dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Pada saat Abraham meninggal, Ishak dan Ismail menguburkan Abraham di tanah yang sudah dibeli Abraham. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Dan di sini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Abraham serta keturunannya. Abraham serta keturunannya. Dan di sini kita lihat ayat ke-25, inilah riwayat Ishak anak Abraham. Ishak berumur berapa saudara? 40 tahun. Ketika Ribka diambilnya menjadi istrinya. 40 tahun ya. Nah, stop dulu sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, what is the special about the second one? Apa luar biasanya tentang hal yang namanya hal nomor 2? Kalau kita mau lihat di dalam hidup Abraham, Abraham mendapatkan Ismail dulu atau Ishak dulu? Siapa yang didapatkannya? Ismail. Tapi yang diberkati Tuhan, dua-dua diberkati Tuhan loh. Waktu Hagar itu pergi, ada malaikat Tuhan datang dan dibilang, kamu kembalilah kepada nyonyamu itu. Engkau kembali kepada nyonyamu, hidupmu juga akan diberkati. Banyak keturunan. Tapi apa yang Tuhan punya rencana beda terhadap Ishak. Karena itu Ishak adalah anak yang nomor 2. Anak yang nomor 2 yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Dan di sini kita lihat pada saat Ishak berumur 40 tahun, dia baru menikah dengan Ribka. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Wah, ada masalah yang sama yang dihadapi oleh Ishak sama seperti orang tuanya Ishak, Abraham dan Sarah. Yaitu istrinya kok mandul lagi nih. Kok kenapa? Tapi Ishak belajar dari kegagalan atau kesalahan bapaknya. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi saya mulai banyak mengerti bahwa kenapa Tuhan bilang mengucap syukurlah senantiasa. Karena bagi saya, orang-orang yang berangkat atau yang bertumbuh di dalam rumah tangga keluarga yang kacau balau, yang bapaknya nggak benar, ibunya nggak benar semua, sebenarnya anak-anak ini juga bisa belajar dari kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena itu tetaplah mengucap syukur, karena dari kesalahan mereka pun kita belajar. Saya pun lihat bagaimana memimpin sebuah gereja dan lain-lain. Saya belajar banyak dari banyak hamba Tuhan yang bikin kesalahan. Dan saya bilang, kalau dia pernah bikin seperti itu, saya nggak mau bikin seperti itu. Karena itu bukan alasan bagi seseorang yang dari latar belakang keluarga yang broken home. Ada banyak juga yang Tuhan bisa pakai dengan latar belakang yang broken home. Sama seperti Ishak. Dia lihat, si papa mah diem-diem gitu juga tuh. Si mami ngomong apa, ngikut aja. Suruh ini sama pembantu gini, mau aja. Dia belajar, dia lihat orang tuanya seperti apa. Karena itu firman Tuhan di sini dikatakan, tetapi berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Itu yang dia bikin. Tuhan, dia berdoa kepada istrinya. Ada sesuatu yang berbeda pada saat sama-sama menghadapi masalah. Kalau bapaknya ngadepin masalah itu, anaknya udah lihat. Tapi puji Tuhannya, kedua orang tua ini tetap mengajarkan kebaikan buat anak-anaknya. Hal yang benar menurut hukumnya Tuhan. Karena itu dia mengerti bagaimana berdoa. Lalu singkat cerita, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi perhatikan, pada saat 40 tahun, lalu saya terus di bawah ini 26 ya. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur berapa? 60
60 tahun pada waktu mereka lahir. 60 kurang 40 berapa? 20. 20 tahun nunggu loh. 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 20 tahun. Kalau Abraham nunggu 10 tahun, dia bikin salah, dapat Ismail. Tapi dari Ismail sampai ke Ishak itu ada 13 tahun lagi. 23, beda 3 tahun ya, 3 tahun hitunglah hukuman lah. Bukan hukuman ya, karena kamu salah ngambil aja. Tapi yang dihadapi Ishak juga nggak kalah berat dengan apa yang dihadapi orang tuanya. 20 tahun. Tapi karena dia belajar, apa saya gini, mama saya. Kita kadang-kadang sebagai orang tua juga harus sadar bahwa anak kita tuh sebuah pribadi dewasa yang punya pikiran, punya penilaian, dan sama-sama orang dewasa yang bisa duduk dengan kita, bahkan yang bisa nasehatin kita. Kita harus ingat karena dia anak juga seorang pribadi yang Tuhan ciptakan. Nah, di sini Ishak tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Karena itu tetap dia akhirnya diberikan keturunan sama Tuhan. Pada dia berumur 60 tahun. Wah, lama juga. Tapi di dalam ini semua kita belajar bagaimana kehidupan di dalam keluarga. Lalu kita katakan, kita lihat di sini mengenai yang tadi saya katakan, hal yang nomor 2. The second one. Nah, kita lihat dari anak yang nomor 2, Ishak. Lalu di sini Ishak mendapatkan Esau dan Yakub. Nah, Tuhan berbicara kepada Ribka. Ada 2 bangsa di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa berpencar dari dalam rahimmu. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Wah, saya kadang-kadang pikir udah mengandung gede gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau lagi diem tiba-tiba begini, yang ini narik-narik ke sini. Tapi mungkin nggak begitu juga. Jadi saya pikir, wah, ada 2 bangsa yang besar. Dan di sini kita lihat mereka saling bertolak-tolakan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama yang warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu yang dinamai Esau. Tetapi sesudah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sedemikian rupa mengorchestrate, mengatur jalan hidup manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di situ dia sudah bilang, dari keturunan wanita ini akan meremukkan tumitmu. Dia sudah atur itu garis keturunannya, dan ada di dalam kuasanya Tuhan. Nah, saya ingin bagikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah semua yang terbaik yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Nah, hal-hal ini yang pertama, Abraham mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak, Bapak Ibu bisa catat Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Ishak mempunyai 2 anak kembar juga, yaitu Esau dan Yakub, yang akhirnya Yakub dipanggil, dirubah namanya menjadi Israel. Nah, dari sini kita lihat bagaimana Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Hak kesulungan. Saya teringat dan saya akan singgung sedikit saja, Bapak Ibu Saudara, tentang masalah perpuluhan. Hak kesulungan tuh sebenarnya sama seperti perpuluhan, karena anak yang paling pertama itu sebenarnya miliknya Tuhan. Tapi semua ini sebenarnya ada sejak di Taman Eden. Pada saat Tuhan bilang, Adam, Hawa, kamu boleh makan semuanya, tapi pohon yang di tengah itu jangan dimakan, karena itu punya saya, bagiannya saya. Perpuluhan tuh bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita.
Kalau kita makan, kita bikin salah dengan perpuluhan itu, dampaknya itu banyak, saudara. Tapi konsep itu ada sejak awal Tuhan menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Makanya Tuhan marah terhadap Esau dengan menggampangkan hak kesulungan dia ditukar dengan semangkok Brenebon, gitu aja. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana akhirnya Yakub yang akhirnya menerima hak kesulungan, menerima berkat dan menerima panggilan, menerima tujuan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Dan kejadian ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh Esau dan Yakub. Setelah anak daripada Yakub juga, son of Judah, keturunan daripada Yuda, itu mereka juga sempat punya anak kembar namanya Zerah and Peres. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Di situ kelihatan bahwa akhirnya walaupun Zerah yang lahir duluan, tapi yang diberkati, yang mendapat Zerah, tangannya Zerah tuh keluar dulu. Sebenarnya dia yang pertama keluar, tapi Zerah masukkan tangannya lagi, dan Peres yang akhirnya keluar secara badannya semua. Jadinya Peres yang mendapat. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana konsep ini Tuhan sudah gambar dan Tuhan sudah gariskan di dalam kehidupan manusia. Lalu setelah itu juga Yakub punya anak Ruben. Sebenarnya itu yang punya hak adalah Ruben. Dari Genesis Kejadian 35 ayat 22. Tetapi sama juga, the right of the firstborn were passed, akhirnya dijatuhkan kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf lahir dari wanita yang dikasihi, dan Rahel itu istri yang kedua dari Yakub. Dan semua ini saya ingin hubungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan dan mengorkestra semua ini sehingga pada akhirnya lahirlah keturunan Tuhan Yesus. Daud juga seperti itu. Anak yang pertama daripada Batsheba dan Daud itu kan mati 7 hari setelah dia melahirkan, setelah dia lahir. Tapi lihat anak yang kedua, Salomo begitu dikasihi Tuhan. Jadi orang yang paling pintar, yang sebelum dia gak pernah ada orang yang sehikmat dia, sepintar dia. Dan setelah Salomo gak ada lagi yang sama seperti Salomo, sehikmat, sepandai, sekaya, seganteng Salomo. Gak ada. Dia anak yang kedua. Anak yang kedua yang Tuhan sangat kasihi. Dan sini kita lihat bagaimana sampai akhirnya Tuhan katakan bahwa Salomo ini dikasih tahta, yang dikatakan tahta ini akan didirikan oleh semua suku Israel, dan tahtanya ini Tuhan akan berkati sedemikian rupa. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana anak-anak ini, the extraordinary blessing was the true legal lineage of dari Ishak, Yakub, Peres sampai ke Salomo, sampai keturunan kepada Yesus Kristus. Apa yang saya mau bagikan pada saat ini Bapak Ibu Saudara? Pada saat, kalau perhatikan cepat saja, karena ini gak begitu lama. Pada saat Tuhan Yesus, atau pada saat Allah Bapa menciptakan manusia, apa yang dilakukan oleh Allah Bapa? Allah mengambil tanah, debu ya, dibentuklah Adam. Pada saat dibentuk itu, sebelum Tuhan melakukan sesuatu setelah itu, pada saat dibentuk, Adam sebenarnya punya tubuh dan jiwa, insting. Makanya binatang tuh punya insting. Tapi setelah itu, dia belum hidup, walaupun dia sudah punya tubuh dan jiwa. Tapi setelah itu Tuhan apa? Roh masuk.
Hal yang kedua, manusia sebenarnya cuma tubuh dan jiwa. Kalau tubuh dan jiwa mati, manusia bisa bikin cloning manusia lain, tapi nggak ada rohnya, cuma kayak robot. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh Allah itu pergi dari manusia, dan kematian menjadi bagian. Dan setelah itu, apa yang namanya lahir baru menjadi sangat penting. Karena di dalam kelahiran baru, Tuhan kembali datang dan menempatkan nomor 2. Rohnya itu masuk buat kita. Kelahiran baru. Ini kalau orang belum lahir baru, belum bertobat sungguh-sungguh, dia hanya dapat yang pertama, yang lahir dari daging. Apa yang lahir dari daging? Berbuah daging, membuahkan dosa dan kematian. Tapi apa yang datang dari roh, sama seperti Adam yang pertama. Adam yang pertama. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karena pelanggaran satu orang, semua orang berdosa. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran oleh hidup. Jadi apa yang namanya kelahiran baru dan pertobatan menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena selama kita tidak lahir baru, kita tidak mampu untuk mengenal dan menyenangkan Tuhan. Selama kita tidak lahir baru, kita tidak dapat bagian di dalam kekekalan. Karena itu Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua, yang membawa keselamatan kepada seluruh manusia. Adam yang pertama itu, dari situlah timbul dosa. Nah, kita itu mau ngikut sama yang mana? Sama Adam yang pertama, atau kita mau masuk di dalam kasih karunia lewat Adam yang kedua? Kalau kita mau masuk di dalam kasih karunia dengan Adam yang kedua, Yesus Kristus, kelahiran baru adalah menjadi hal yang sangat penting buat kita. Kelahiran baru, hidup yang diperbaharui, lahir baru oleh rohnya dilahirkan kembali, diberikan nafas hidup yang baru oleh Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang yang dihidupkan kembali dengan persekutuan oleh Kristus. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memakai ini. Setiap, bukan berarti Tuhan, oh anak yang pertama nggak begini, nggak. Itu ada prinsip lain lagi mengenai the first. Ada prinsip yang lain. Tapi the second one ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bagaimana Tuhan berkata, oh kalau Adam yang pertama ini sudah istilahnya dia jatuh ke dalam dosa, tapi anakku yang akan menjadi Adam kedua, lewat dialah semua manusia akan diselamatkan. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sama-sama kita katakan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani, tapi manusia kedua berasal dari surga. Karena itu penting buat kita untuk tidak begitu peduli lagi lah dengan fisik dan segala macam kita. Apa yang kita mau lihat adalah, apakah roh saya ini sudah diperbaharui? Apakah saya ini sudah lahir baru? Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh masuk dalam proses pertobatan? Masuk dalam proses pertobatan. Karena Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu memang ya, orang tuh bertobat sebenarnya, mujizat itu belum tentu mendatangkan pertobatan. Kalau kita pernah ngalamin mujizat, pertolongan Tuhan, belum tentu dari situ bisa membuat kita bertobat. Belum tentu. Karena apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka ini bergaul dengan Tuhan 3,5 tahun.
ngelihat mujizat tuh udah kayak makanan sehari-hari kali. Oh ini iyalah pasti guru bisa lah. Dia lihat mujizat, bahkan orang mati bangkit. Tapi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, diadili, mati di kayu salib, maka murid-muridnya bilang, kejenuhan mulai ada lagi tuh. Waduh, what happened? Gimana nih? Pengharapan kita dengan guru kita kok, kita pikir tuh dia bakal, bikin heboh, bikin gerakan yang besar sampai kita tuh merdeka, sampai waduh punya pengharapan yang wah kalau dia anak Allah ya dia waktu diadili gitu bilang dong. Ahok aja diadili juga ada pengacaranya tuh. Tuhan Yesus begitu kok, waduh mereka kecewa, takut, jenuh, dan akhirnya mereka katakan let's go back. Kita kembali lagi ke kehidupan yang lama deh. Nah ini, orang kalau jenuh, orang kalau takut dan kehilangan panggilan kehidupan dan tidak mengerti jati dirinya, gampang buat dia untuk bikin sesuatu yang foolish, yang bodoh. Seperti kemarin saya share bahwa tahun 2008 itu ada Perdana Menteri Thailand, Mr. Shamak, last name-nya susah disebutkan gitu. Gara-gara membawa acara masak-masak kuliner, ada diberhentiin jadi Perdana Menteri. Kita lihat bagaimana juga Raja Inggris ketiga Henry III sama juga, tapi dia mau taat, dia kembali ke tahtanya. Aturannya dia mau jadi biarawan, tapi dia kembali ke tahtanya. Pada saat dia mati dia tulis raja telah menang di dalam ketaatannya. Ada banyak orang yang bikin hal-hal yang Daud lah, nggak usah jauh-jauh lagi. Kemarin juga saya share, mestinya dia pergi perang, dia bilang, oh yang lain lah, saya libur dong, gantian lah. Kan Presiden Day, saya mau inilah. Jenuh, jatuhlah dia dalam dosa. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Nah ini sama juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Makanya pernyataan saya benar sekali, karena saya juga bukan hanya lihat dari sini, tapi contoh sampai saat ini. Ada banyak orang pernah ngalamin mujizat, ditolong sama Tuhan sedemikian rupa. Tapi ternyata semua itu tidak membuatnya lahir baru atau bertobat, berubah hidupnya. Karena itu Yohanes 21, Yohanes murid yang paling dekat dengan Tuhan, dia ini catat Injil ini karena dia satu-satunya yang ada di bawah salib Kristus saat itu. Dan dicatat di sini bahwa di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus, dua murid yang lain lagi. Dan Simon Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Mereka juga bilang, aku juga deh. Nah ini, orang kalau udah jenuh jadi iseng. By the way, iseng tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Dan tahu nggak? Iseng. Nah, nggak ada bahasa Inggrisnya iseng ya. Mesti di put on the word. Jadi nggak bisa di iseng, nggak. Kalau jenuh, bored. Tapi kalau iseng, apa ya? Mesti dibikin kalimat supaya bisa ini. Nah ini murid-murid yang lain, waktu si Simon Petrus bilang, tangkap ikan yuk, bosen nih. Murid-murid yang lain juga bilang, kami juga pergi dengan engkau. Ikut. Nah itu. Banyak orang Kristen juga suka gitu tuh. Ke mall ikut. Lalu mau ke gereja. Ada macam-macam lah kan suka. Wah. Karena memang udah nggak tahu gitu. Hidupnya kadang-kadang just ada orang-orang bilang, gak apa-apa Pak Sam, just let it flow. Flow with the wind. Waduh, flow with the wind mana ada orang hidup ya kayak sera-sera, what happen will be. Nah ini juga begini, udah aduh. Nah saya temukan kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kata yang diterjemahkan berkumpul ini di sini, kata itu tuh sebenarnya dari bahasa Yunani namanya esan homo, yang berarti ada bersama-sama.
Nah, kata esan ini mempunyai bentuk, kalau di dalam bahasa Yunani itu, kalau bahasa Inggris ada past tense, ada present tense gitu-gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya indikatif imperfect yang menyatakan bahwa keberadaan mereka di danau itu sudah berlangsung sekian lama. Jadi bukan mereka ke pantai yuk, duduk gitu. Bin, kita ke pantai Bin, duduk gitu, enggak. Mereka ini udah lama tuh di situ. Lagi bengong, lagi orang kalau putus harapan ya begitu aja. Putus harapan, nothing to do. Duduk aja di situ. Dan dikatakan, makanya saya kadang-kadang bersyukur sama Tuhan kalau saya bisa menemukan sesuatu yang saya udah sering baca tapi nggak pernah sampai ketemu ini. Cuma dari kata berkumpul itu bisa menjelaskan bahwa mereka ada di situ tuh untuk waktu yang lama. Lama. Kalau kita cuma baca, dan Yesus bertemu mereka waktu mereka ada di situ, kayaknya, ngapain? Gitu enggak. Mereka tuh udah lama di situ. Ngumpul duduk aja gitu. Mungkin nggak ada nyamuk sih ya, jadi nggak pakai tok gitu kan, nggak kayak di Indonesia gitu. Cuma kan di danau lagi ngumpul gitu, bengong. Mungkin ada main-main batu gitu. Iseng ini, udahlah kata si Petrus, udahlah, gue bawa pancing aja deh. Gitu. Nah ngikut. Padahal udah lama di danau itu. Nah di sini kelihatan Bapak Ibu Saudara bahwa sesuatu di dalam hidup kekristenan dan iman kita, janganlah jadikan mujizat dan pertolongan itu sebagai standar kedewasaan atau standar hubungan kita sama Tuhan. Enggak. Tuhan bisa kasih kita, berkati kita, bisa kasih mujizat tanpa punya hubungan. Kalau saudara mungkin sering dengar ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan tuh, walaupun udah jatuh dalam dosa, belum ketahuan aja nih, tapi masih bisa tuh pakai sapu tangannya ceplok gitu, orang jatuh gitu kan. Itu Tuhan bisa pakai dia tanpa punya hubungan sama dia. Sama seperti ada orang homeless minta change, minta quarter sama saudara. Tuhan, saudara kan bisa kasih tanpa harus nih, nanti homelessnya bilang, makasih om, ntar malam nginep ya di gubuk saya di sini, kan nggak bilang gitu. Nih buat lo dah, I don't wanna know. Pokoknya kita bisa kasih aja tanpa punya hubungan. Sama. Jadi mujizat, kebaikan Tuhan semuanya, jangan pernah anggap itu sebagai Tuhan ini baik sama saya, enggak. Tapi juga Tuhan bisa gunakan itu untuk memanggil kita kembali. Memanggil kita kembali bisa. Tapi itu bukan satu-satunya indikasi kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Bukan satu-satunya indikasi. Karena murid Tuhan pun seperti ini. Nah nanti begitu ketemu Tuhan Yesus, baru ada sesuatu yang mulai berubah. Tapi dari situ yang paling berubah, saudara, pada saat hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun. Nah itu, that is the second one, the Holy Spirit. Tuhan katakan, seorang penolong akan aku tinggalkan buat kamu. Jadi bukan apa yang kelihatan di mata, karena firman Tuhan tadi malam, apa yang kelihatan itu basically tidak kekal. Tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Mujizat dan segala sesuatu, orang bisa tapi orang yang sama yang mengeluh-elukan Tuhan, orang-orang yang sama juga yang teriak salibkan dia. Benar gak? Yang sama juga teriakan salibkan dia. Karena itu pada saat turunnya Roh Kudus, maka rohnya Tuhan itu begitu masuk ke dalam, itu yang baru berubah. Petrus, orang yang ngasal nyablak aja tuh, mulutnya Tuhan jangan situ, saya mati deh buat Tuhan. So tahu kata istilahnya. Sama juga, saya juga kadang-kadang begitu. Tapi kalau begitu roh Tuhan masuk, dia bisa berkhotbah, ribuan orang bertobat. Dan dari situ Thomas yang ragu, sebelum pegang itu lubangnya di tangannya, saya nggak mau percaya. Tapi Thomas yang membawa Injil sampai ke India,
Di India sekarang ada gereja Kristen tuh karena ada Saint Thomas. Tapi kita lihat itu semua berubah bukan karena pas, tapi semua penggenapannya itu Tuhan katakan, Tuhan tuh yang ciptakan, dia tahu apa yang kita perlu, saudara. Dia bilang, saya mesti kembali. Saya siapkan tempat untuk kamu. Saya mesti kembali supaya saya bisa ada di dalam kamu. Nah itu. Kalau nggak repot kemana-mana, orang carinya Yesus doang. Murid-muridnya nggak dilihatin. Tapi begitu Tuhan pergi, Tuhan bilang, saya pergi, saya siapkan tempat, saya pergi supaya saya bisa ada di semua kamu ini. Omnipresent. Dimanapun kamu ada, saya ada. Amin. Katakan kiri kananmu, hey, dimanapun kamu ada Tuhan. Dimanapun kamu ada Tuhan. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. 1 Korintus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun dapat mengaku Yesuslah adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini, makanya kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus tuh karena ini. Dari Roh Kudus yang memimpin kita kepada Yesus Kristus. Dia ini yang datang second setelah Kristus yang datang pertama itu. Tapi Roh Kudus yang adalah juga rohnya Yesus. Dikatakan orang tuh nggak bisa mengaku Yesus Kristus kalau tidak ada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sering kali bilang ini, pertobatan seseorang, kelahiran baru seseorang adalah mujizat yang paling besar. Lebih besar daripada orang yang sakit sembuh, orang yang mati bangkit lebih besar. Toh mati bangkit, nanti habis bangkit dia mati lagi kok. Tapi the biggest miracle, bagaimana hatinya orang itu bisa berubah dan bisa bilang, wah seperti Paulus yang dulu kuanggap sampah, gak penting, tapi sekarang mataku berlari menuju panggilan surgawi. Yang dulu itu aku anggap sampah. Dulu kenalan, wah mesti kenal sama orang-orang begini, network, mesti punya uang, mesti begini, untuk dihargai orang, mesti sekolah tinggi biar orang hargai, mesti punya pekerjaan. Semua yang sifatnya apa yang bisa dilihat mata, itu kita anggap sampah. Tapi begitu rohnya Tuhan masuk, karena itu dia bilang gak ada tuh yang bisa bilang begitu selain daripada Roh Kudus. Yohanes 14 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang apa Bapak Ibu Saudara? Penolong, supaya Ia menyertai kamu. Sekali lagi, menyertai selama-lamanya. Wah, jaminan Tuhan menyertai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat, tidak mengenal. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan kiri kanan, Tuhan akan diam di dalam kamu. Tuhan akan diam di dalam kamu. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini dia, karena Adam kedua. Hal yang kedua, supaya kita beroleh hidup. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, orang bilang aku mengasihi engkau Yesus. Tapi di sini dikatakan yang memegang perintah dan yang melakukan, dialah yang mengasihi aku. Di atas juga bilang gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi Roh penghibur, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dia yang akan mengajarkan. Katakan bersama-sama, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengingatkan, katakan bersama-sama, mengingatkan. Dia yang akan mengajar, dia yang akan mengingatkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk melawan segala kejenuhan hidup, kebosanan. Orang yang sibuk kerja bosan. Orang yang banyak waktu luang juga bosannya sama. Orang punya uang bosan juga, nggak punya uang bosan semua. Kita tiap hari, hari Minggu datang begini, lagunya penyembahan, lagu cepat gini. Kalau semuanya itu kita nggak berdoa dan kita minta Roh Kudus tinggal terus bersama aku, supaya dia yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Saudara, tadi malam saya share bahwa pada saat kita berkumpul ini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir juga dengan malaikat-malaikat. Ini bukan sesuatu yang ditulis di Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya punya gambaran nih. Saya punya gambaran. Malaikat Tuhan tuh kadang bawa basket. Jadi dia lihat kalau kita ada butuh sesuatu. Jadi semua ini is not coincidence, is not accident. Bukan kebetulan, tapi ada divine appointment. Dari malam tadi waktu kita pulang, waktu kita ada di mana aja, Tuhan udah meeting sama malaikat yang lain bilang, besok kamu ikut saya ya. Saya mau ke Cino itu jam sekian. Saya ada janji sama ibu ini, bapak ini, sama si Anu, sama si ini, sama ini. Kamu ikut saya. Bawa perlengkapanmu. Sudah. Pakai perlengkapan semua datang, oke. Waktu di sini, tuh kita lagi nyembah Tuhan, kita lagi berdoa. Dia datang. Dan malaikat Tuhan udah ngerti harus bikin apa. Jadi pada saat kita ada kebutuhan, dia keluarkan jawaban doa itu. Dia keluarkan apa yang jadi keperluan kita dari keranjang itu. Ini dia. Kalau kamu lagi ketakutan, lagi gelisah, saya kasih kamu roh sukacita. Dikasih. Saya kasih kamu lagi butuh apa? Aduh Tuhan, ini anakku udah sekian ini gak perlu. Saya udahlah, saya udah gak mau, udah mau menyerah aja deh. Udah mau bilang gak akuin anak lagi deh, segala macam. Udah wah ini. Malaikat Tuhan udah tahu, oh, ibu ini sedang perlu kekuatan yang baru, harapan yang baru, dikasih keluar dari keranjang itu. Namun ada malaikat-malaikat Tuhan yang bawa keranjang isinya kosong. Dan setiap kita sedang menyembah Tuhan, karena apa yang saya dapat gambaran ini nih, karena saya baca ayat itu saudara. Jangan simpan harta di dunia, tapi simpan di surga. Amin. Berarti di surga itu ada orang kaya, ada orang miskin. Karena ada firman Allah, engkau akan duduk memerintah dengan Tuhan. Kata memerintah berarti ada yang diperintahkan. Orang-orang yang diperintahkan, orang-orang yang miskin tidak ada mahkotanya, itu orang-orang yang di urgent, yang di unit gawat darurat, udah mau mati. Kamu terima Tuhan gak? Tuhan, Yesus ampuni saya, mati. Masuk surga sih. Sama kayak penjahat di sampingnya Tuhan Yesus tuh. Masuk surga. Tapi nggak bawa apa-apa. Coba, nyampe juga di sini ya. Tapi engkau tidak bisa menyembah Tuhanmu pada saat itu. Memberi sesuatu. Makanya ada tulisan, simpanlah hartamu di surga. Kalau kita bilang, surga jalanannya aja dari emas. No. Currency-nya, mata uangnya itu bukan itu. Mata uangnya adalah air mata kita, lutut kita, kesetiaan kita. Nah, itu. Jadi pada saat kita lagi rasa, lagi begini suruh angkat tangan, mana bisa sih? Saya tuh juga bukannya mau munafik sih saudara. Bukan saya selagi ngajar kita munafik aja, enggak. Tapi kita mau ajar train diri kita. Tadi malam kita bilang gak bisa tuh kita dipimpin oleh emosi kita, moodnya kita. Kita lagi rasa enak, haleluya gitu, nggak ada. Karena mood kita, emosi kita ini gampang dipermainkan iblis.
Tapi bilang sama emosi kita, hey, who's the boss? Siapa bosnya sih? Kamu apa saya? Karena itu Daud mengatakan, bersukacitalah, rejoice, bangunlah hatiku, batinku, disuruh bangun. Karena itu lagi susah seperti apapun, lagi suntuk seperti apapun, lagi kepikiran anak saya, aduh, si Tio nggak lebih dari berapa kata kok belum bisa ngomong. Aduh, lagi butak seperti apa, tetap saya datang. Tuhan, saya mau menyembah, regardless saat ini saya belum melihat mujizat, saya belum melihat pergumulan saya come to an end, belum lihat. Tapi saya mau mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan masih kasih saya hidup nih sampai sekarang, masih ada kerja, puji Tuhan, masih bisa tinggal di Amerika. Karena laporan terakhir ada orang tuh 54 orang Indonesia yang tercatat udah dipulangin, tapi saya masih ada nih Tuhan. Jadi kita bilang bahwa itulah penting kenapa Roh Kudus itu ada di kita. Kadang-kadang kita angkat tangan walaupun kita bukan mau jadi ini, tapi bilang, I want to rejoice. Saya mau menyembah Tuhan. Pada saat kita angkat tangan kita, pada saat kita air mata kita jatuh, pada saat ini, malaikat-malaikat yang hadir dalam ibadah itu, dia ambil itu, pas dimasukin di keranjang, itu berubah menjadi batu-batu intan permata yang jauh lebih mahal. Dan disitulah pada saat di surga nanti, kan kerjaan kita cuma memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, kita mempersembahkan, itulah yang kita persembahkan. Rumah yang ada, Tuhan bilang, aku mempersiapkan tempat bagimu. Dibangunnya itu batu bata dan lain-lain itu lewat pergumulan kita. Makanya sore ini ujung-ujungnya bahwa ada di dalam rutinitas, ada di dalam pembentukannya Tuhan, menjadi orang yang taat dan setia. Menjadi orang yang taat dan setia. Dan sore ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengundang Roh Kudus. Roh penghibur itu, dia bisa ajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan kita segala sesuatu. Saya bisa mengundang Andi bisa maju sebentar di depan untuk main keyboard. Damai sejahtera yang kutinggalkan, tidak seperti yang dunia berikan. Saya ngerti nih saudara, kalau kita lihat di bank, saya pernah lihat kan, aduh tabungan masih ada ini, ada tuh damai itu ada juga. Aduh ya syukurlah, ada nih sisa-sisa ini sedikit. Tapi damai yang Tuhan katakan di sini jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Nah, sini Tuhan katakan, aku bukan hanya ada di tahta tinggi yang sepertinya tidak tercapai, tapi aku ada di orang-orang. Makanya ada Tuhan khotbah itu ya, berbahagialah orang-orang yang miskin. Baru kita ngerti, oh saudara, sebenarnya sekarang ini kita nggak bisa 100% mengerti kenapa Tuhan mau berkorban buat kita loh. Paulus tulis, aku hanya melihat bayang-bayang samar, nggak ngerti. Tapi waktu kita masuk ke dalam surga, itu tiba-tiba tuh kita bisa ngerti. Paulus aja nggak ngerti, nggak bisa dijelaskan. Memang kita bilang, oh Tuhan tuh baik gini-gini, tapi kalau ditanya, kok why me? Ya karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, nanti kita di surga baru kita ngerti itu semua. Di sini juga Tuhan ingatkan, hey, aku bersama-sama kamu saat engkau remuk, saat engkau merendahkan hatimu, taat dan setia. Karena aku ada untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wah,
menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, saya hanya tutup dengan ayat yang ini, Bapak Ibu Saudara. Sore ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin setiap khotbah saya selalu ada saat sedikit saja, karena buat saya bahwa kita nggak mau menyia-nyiakan kehadirannya Tuhan. Amin. Kita nggak mau menyia-nyiakan kehadirannya Tuhan. Dalam setiap firman, dalam setiap kesempatan, kalau bisa kita bisa berinteraksi, kita bisa bersekutu dan bertemu langsung dengan Tuhan. Dan sore ini, apabila Bapak Ibu punya masalah, ada di dalam kejemuan, kebosanan, ada di dalam ketakutan dan apapun, sore ini Tuhan katakan, undang Roh Kudus. Amin. Undang rohnya Dia. Karena pada saat Tuhan ada juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, Dia ada dengan kita lewat rohnya yang kudus. Amin. Karena lewat rohnya itu, rohnya yang akan membawa kita dan memimpin kita kepada segala kebenaran, membawa kita dan menolong, mengajar dan mengingatkan kita. Dan lewat rohnya itu, favor-nya Tuhan bisa dinyatakan. Favor itu bukan hanya menyangkut pertolongan, tapi Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa menolong kita. Tuhan bisa menempatkan kita di situasi atau suasana yang bisa dihadirkan bukan karena uang, tapi karena kebaikannya Tuhan, favornya Tuhan di dalam usaha kita, rumah tangga kita, dan segala sesuatu. Nah, kita mau berdoa sore ini, kita mau ajak, kita mau undang lagi Roh Kudus supaya membakar kembali hati kita. Tadi malam saya sudah share, kita mau bilang, Tuhan, saya mau jadi lilin, saya mau jadi terang buat Tuhan. Tapi lilin itu berfungsi kalau ia dibakar. Dan hanya lewat kekuatan Roh Kudus kita bisa hidup menjadi berkat buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Saya mengundang Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri sore ini.